Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zefensyah dari Binus University jurusan Mass Communication dengan NIM 2602136480. Kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu cara cerdas Gen Z memanfaatkan AI untuk tugas sekolah atau kuliah, karir, dan juga pembuatan konten kreatif. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana Gen Z bisa menjadi AI sebagai alat bantu yang berdayakan kita. Akan bahasa bagaimana AI bisa mendukung kita di bidang pendidikan, karir, dan dunia kreatif. Lalu, apakah sebenarnya AI itu? Secara sederhana, AI adalah kemampuan mesin untuk meniru secara berpikir dan bertindak manusia seperti belajar dari pengalaman, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Jadi, AI bukan sekedar robot, tapi sistem yang bisa berpikir secara mandiri. Tujuan utama dari AI sebenarnya sederhana, tapi ambisius. Membuat mesin mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, mulai dari mengenali pola, memahami bahasa, membuat prediksi, sampai memberikan rekomendasi cerdas. Kalau dilihat dari kemampuannya, AI bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, Narrow AI atau AI lemah, contohnya ChatGPT, Siri, atau rekomendasi YouTube. Mereka fokus pada satu tugas spesifik. Kedua, General AI, yaitu AI yang bisa berpikir seperti manusia dalam berbagai konteks, tapi ini masih dalam tahap penelitian. Dan yang ketiga seperti Super AI, yaitu AI yang lebih jauh pintar dari manusia, masih fiksi sih, tapi jadi bahan diskusi seru di dunia teknologi. Lalu supaya AI bisa cerdas, ada 4 komponen utama yang harus bekerja sama. Pertama, sebagai bahan bakar untuk belajar apapun. Kedua, algoritma yang menjadi menjadi AI bagaimana belajar dari data. Ketiga, computing power, yaitu kekuatan kekuatan komputasi yang memungkinkan AI memproses data dalam jumlah besar dengan cepat. Dan terakhir, model atau machine learning model, yaitu hasil dari proses pembelajaran yang digunakan AI untuk membuat prediksi atau keputusan. Jadi singkatnya AI kombinasi antara data, logika, dan daya komputasi yang bekerja bersama untuk menciptakan sistem yang bisa berpikir layaknya manusia. Dari sinilah muncul berbagai inovasi yang mengubah cara kita belajar, bekerja, dan berkreasi. Tadi kita sudah mengenal apa itu AI, tapi pernah nggak sih kalian berpikir eh, bagaimana semua teknologi canggih ini bisa sampai ke titik sekarang? Ternyata AI punya sejarah panjang bahkan sejauh sebelum internet, smartphone, atau media sosial ditemukan. Ide tentang AI sudah ada sejak tahun 1950 dari seorang ilmuwan bernama Alan Turing yang memiliki ide tentang mesin yang berpikir seperti manusia, dan kenyataan itu menjadi titik awal lahirnya konsep artificial intelligence yang dikenal dengan era komputer konseptual dan awal riset. Saat ini kita mulai mengenal sistem digital seperti Siri dan Alexa, mobil tanpa sopir, dan tentu saja AI generatif seperti ChatGPT yang bisa menulis dan menggambar, bahkan berdebat layaknya manusia. Nah, sekarang mungkin muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana sih cara kerja AI? Kok bisa ya mesin tahu wajah kita, bisa menebak kita selanjutnya, bahkan bisa bikin karya seperti manusia. Semua dimulai dari data. Data ini bisa berupa teks, gambar, suara, video, atau angka. Pokoknya semua hal yang bisa diolah komputer. Setelah menerima data, AI akan memproses menggunakan algoritma. Algoritma ini bekerja seperti resep masakan. Beritahu mesin langkah demi langkah untuk mengenali pola dari data. Berikutnya AI memasuki fase belajar atau yang disebut training. Ini merupakan fase paling penting karena di sini mesin benar-benar belajar dari data yang diberikan. Tujuannya adalah agar AI mengenal pola dan membuat keputusan sendiri berdasarkan pengalaman. Kalau hasilnya masih salah, ia akan perbaiki secara otomatis sampai menemukan hasil yang paling akurat.
Setelah belajar, AI menggunakan pengetahuannya untuk memberi hasil, menjawab pertanyaan, prediksi harga saham, meng- mengenali wajah pada foto dan menerjemahkan masalah bahasa. Tadi kita sudah bahas bagaimana AI bekerja dan belajar layaknya manusia. Nah, sekarang kita geser sedikit ke manusia sendiri, yaitu generasi yang paling dekat dengan teknologi. Ini adalah Gen Z. Ya benar, generasi yang semua yang tumbuh bareng smartphone, internet, dan media sosial. Gen Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai sekitar 2012 atau bisa disebut sebagai generasi native karena mereka sejak kecil sudah terbiasa hidup di dunia serba digital, main main YouTube waktu SD, bikin konten waktu SMP dan sekarang mungkin pakai AI untuk mengerjakan tugas kuliah dan bantu kerjaan. Setelah kita mengenal siapa itu Gen Z dan bagaimana mereka tumbuh di era digital, sekarang kita masuk ke bagaimana paling bagian paling menarik, bagaimana si Gen Z memanfaatkan kecerdasan buatan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ternyata AI bukan cuma alat bantu tugas kuliah, tapi juga sudah jadi teman kreatif di berbagai bidang kehidupan, mulai dari untuk kebutuhan hiburan atau pendidikan. Tapi apakah semua Gen Z sudah benar-benar memanfaatkan AI secara produktif? Mari kita lihat saja hasil survei da- dari Deloitte dan Pew Research pada tahun 2024-2025. Berikut ini ya, sekitar 70% Gen Z mengaku pernah menggunakan teknologi AI entah dalam bentuk chatbot, rekomendasi konten, atau aplikasi kreatif seperti filter dan generator. Tapi ternyata ada hanya 30% di antaranya yang menggunakan AI untuk tujuan produktif seperti belajar, bekerja, atau berwirausaha. Dari sisi manfaat sekitar 50%, penggunaan AI menyatakan bahwa teknologi ini membantu mereka menyelesaikan tugas lebih cepat dan efisien. Namun survei yang sama juga menemukan bahwa sekitar 40% responden Gen Z masih merasa khawatir, terutama soal etika penggunaan AI, keaslian karya, dan keamanan data pribadi. Pada slide berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana memanfaatkan teknologi AI untuk membantu dalam pembuatan tugas sekolah, sekolah atau kuliah, karir, dan juga konten kreatif. Untuk kepentingan pengerjaan tugas sekolah atau kuliah, kita bisa memanfaatkan beberapa contoh aplikasi seperti ChatGPT untuk mencari ide penelitian makalah, menggunakan Notion AI untuk merangkum catatan kuliah atau menyusun to-do list belajar, atau aplikasi Grammarly untuk menyempurnakan ejaan dan tata bahasa. Bahkan aplikasi seperti Canva Magic, right, bisa membantu buat slide presentasi lebih rapi dan menarik. Tapi ingat, gunakan AI yang membantu berpikir, bukan menggantikan berpikir. Lalu sementara sementara untuk pengembangan di dunia karir, AI bisa membantu Gen Z menonjol dengan cara kerja yang lebih efisien dan profesional, antara lain dengan menggunakan LinkedIn AI tools untuk menulis CV dan surat lamaran yang lebih menarik, atau mencoba menggunakan ChatGPT atau Gemini untuk latihan wawancara siap agar menghadapi pertanyaan, dan menggunakan Excel, Copilot, atau ChatGPT Code Interpreter untuk menganalisis data kerja dan dengan cepat. Khusus untuk Gen Z yang suka dunia kreatif, AI adalah sumber inspirasi yang tak terbatas. Kita bisa pakai ChatGPT atau Jasper AI untuk menulis caption, script, video, atau ide konten. Pakai Canva AI untuk membuat desain visual dan video pendek, atau menggunakan Soundful AI untuk menciptakan musik bebas hak cipta. Bahkan bahkan AI juga AI avatar dan AI generator bisa membantu membuat konten digital tanpa perlu tampil langsung. Jadi AI bisa mempercepat proses kreatif sekaligus membantu membangun personal branding di media sosial. Di balik semua keunggulan yang kebudayaan yang didapat dari AI itu,
ada hal yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana kita menggunakan AI secara cerdas dan tanggung jawab. Jadi, gunakan AI untuk mempercepat proses, bahkan untuk menghapus proses belajar. Misalnya, biarkan AI membantu menata ide, tapi hasil akhirnya perlu dipahami dan dikembangkan dengan kemampuan kita sendiri. Kemudian, gunakan AI sebagai inspirasi, bukan jalan pintas, dan hindari plagiarisme dan bias konten. Kalau pastikan kita tahu kemana data dikirim dan hindari masukkan informasi sensitif seperti nomor identitas, alamat, atau rahasia pekerjaan. Karena di era digital, menjaga data, menjaga diri, serta pahami batas kemampuan AI, karena meski AI terlihat sangat pintar, sebenarnya ia tidak benar-benar tahu. Ia hanya berkirakan AI tidak memiliki emosi, intuisi, dan nilai moral. Jadi semua yang kita sudah bahas hari ini, kita bisa lihat bahwa kecerdasan buatan bukan lagi sekedar tren, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. AI bisa mem- membuat kita belajar lebih cepat, bekerja lebih efisien, dan berkarya lebih kreatif. Tapi ingat, secanggih apapun teknologi yang membantu membantunya, berarti tetap adalah manusia di baliknya. Mari kita menjadi bagian dari generasi yang tidak hanya menggunakan AI, tapi juga mengendalikan arah perkembangan dengan nilai etika dan kreatif manusia yang tak tergantikan. Terima kasih, semoga kita semua bisa menjadi Gen Z yang cerdas, produktif, dan inspiratif di era AI. Ini untuk sumber referensinya. Sekian dari saya, terima kasih.